Ayo mau saiki terdeteksi. KTP gue KTP lah. KTP lah jajal. Seorang mahasiswi nekat mengejar dan menabrak pria yang menjamret ponselnya di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Senin 9 Februari 2026 lalu. Aksi mahasiswi tersebut membuat pelaku kemudian berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata pelaku beraksi 2 kali dalam kurun waktu 3 jam. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat siang, Huda. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap aksi penjamretan yang kemudian berujung penangkapan pelaku? Baik, selamat siang rekan Siska. Ya, kami kabarkan bahwa kronologis dari kejadian penjamretan seorang mahasiswi di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta pada Senin kemarin bermula saat korban bersama satu temannya hendak pergi ke sebuah swalayan di Jalan Menteri Supeno. Namun belum sampai di lokasi, korban tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku berinisial W alias Koko usia 38 tahun. Dan saat itu korban tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut hendak melakukan aksi penjamretan begitu, dan ketika kondisi lengah, pelaku W ini kemudian memepet dan mengambil ponsel milik korban yang saat itu diletakkan di dashboard depan dari sepeda motornya. Dan sontak saja korban saat itu refleks, dan karena merasa HP-nya diambil, kemudian korban bernama Eviana ini melakukan pengejaran sejauh kurang lebih 100 meter, dan pada saat itu korban langsung menabrakkan ke sepeda motor dari pelaku, dan saat itu pula pelaku aksi penjamretan itu terjatuh lalu berhasil diamankan oleh warga sekitar. Dan setelah pelaku tersebut diamankan dan dilumpuhkan oleh beberapa warga, korban ini langsung menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Umbul Harjo. Dan pada saat itu pihak kepolisian langsung mendatangi TKP, lalu pelaku W ini berhasil diamankan di Polsek Umbul Harjo. Dari hasil penyelidikan bahwa diketahui pelaku W ini merupakan seorang residivis yang sempat berperkara atau sempat terjerat kasus penganiayaan di Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Dan sebelum melakukan aksi penjamretan di Jalan Menteri Supeno, pelaku ini pada Senin 9 Februari 2026 itu sekitar pukul 16.00 dia beraksi terlebih dahulu di Kelurahan Tahunan, masih di area Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Di sana saat itu pelaku berhasil lolos, namun karena warga sudah mengetahui ciri-ciri dari pelaku tersebut, dari informasi pihak kepolisian, hasil mengungkap bahwa pelaku sempat berganti baju dan pulang ke rumah untuk berganti baju. Lalu pada sekitar pukul 17.00 pelaku ini kembali beraksi dan menyasar korban seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jogja bernama Eviana. Kembali rekan Siska. Baik, lalu apa saja fakta lain yang kemudian terungkap dari aksi penjamretan terhadap mahasiswi di Kota Yogyakarta ini, Huda? Ya, hasil sementara penyelidikan dari pihak kepolisian bahwa terduga pelaku ini yang pertama sudah beraksi 2 kali ya dalam 1 hari, yaitu di Kelurahan Tahunan Umbul Harjo dan juga di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta. Dan perlu diketahui bahwa pelaku ini juga seorang residivis kasus penganiayaan. Dan fakta yang cukup mencengangkan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh pelaku dalam aksi penjamretannya itu merupakan sepeda hasil curian ya, begitu. Dan saat ini kasus tersebut masih ditangani di
Polsek Banguntapan Kabupaten Bantul. Kembali rekan Siska. Baik, korban dalam peristiwa ini nekat mengejar kemudian menabrak jambret tersebut hingga terjatuh hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana nasib dari korban tersebut atas aksinya dan juga apakah nantinya akan turut diproses hukum seperti yang terjadi di Sleman beberapa waktu lalu, Huda? Ya, ini menarik ya, dalam kasus di Kota Jogja ini, kasus jambret ini memang hampir sama dengan kasus di Kabupaten Sleman. Namun yang cukup menggembirakan bahwa korban penjambretan ini tidak dituntut dalam Undang-Undang Lalu Lintas seperti halnya di kasus di Kabupaten Sleman. Namun dari pihak kepolisian justru memberikan korban Eviana ini berserta 2 orang saksi ini reward, piagam penghargaan bahwa mereka sudah membantu melumpuhkan aksi tindak kriminal yaitu pencurian atau penjambretan pada Senin siang. Dan Kapolresta sendiri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memproses baik itu laporan dari pihak pelaku terkait dengan aksi pengejaran yang berakhir pada laka lantas. Karena kalau dari pihak kepolisian sendiri menegaskan bahwa dalam salah satu pasal di Undang-Undang Lalu Lintas itu laka lantas atau insiden kecelakaan harus berdasarkan ketidaksengajaan. Di dalam kasus ini korban bernama Eviana ini sengaja untuk mengejar dan mengamankan kembali barang yang sempat dicuri oleh pelaku. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftahul Huda melaporkan terkait aksi penjambretan yang kemudian digagalkan oleh korbannya di Kota Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Sudah mengetahui melalui media sosial, ya, kejadian tersebut cukup viral, di mana terjadi pencurian handphone yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial WY, umur 38 tahun, laki-laki, beragama Islam, ya, pekerjaan karyawan swasta, alamat Semaki Gede, Umbul Harjo, RT 13 RW 14. Ya. Kemudian untuk kronologinya, dari korban bersama dengan saksi bernama Yuda sedang menggunakan sepeda motor, tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku dari sebelah kiri, dan kemudian terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran, dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku, dan alhasil pelaku tersebut terjatuh. Kemudian pelaku sempat berlari dan kemudian ditangkap oleh warga. Terima kasih. Pelaku ini sudah melakukan pencurian yang sama, dan mungkin ada rekaman CCTV-nya, dan itu mungkin viral juga. Mungkin rekan-rekan juga sudah mendapatkannya. Diawali dengan hampir sama, korban mengendarai motor, kemudian pelaku memepet korbannya dan mengambil handphone yang berada di dashboard kendaraan. Namun dari kejadian pertama ke kejadian kedua, pelaku ini sempat mengganti bajunya, ya, karena mungkin merasa sudah dihafal oleh warga sekitar. Jadi pelaku sempat mengganti bajunya. Ini adalah baju, merasa dirugikan karena ulah pelaku, handphonenya tiba-tiba diambil, dan korban juga refleks juga, akhirnya melakukan pengejaran, dan ya terjadilah kecelakaan tersebut. Kejarannya itu cukup jauh, berapa kilo atau seperti apa?
Jadi jaraknya dari pertama kejadian itu di Jalan Menteri Supeno, kemudian tabrakannya tersebut terjadi di Jalan Pakel Baru. 100-an meter. Ya, mungkin sekitar 100 meter. Diintai dari pelakunya. Ya, jadi pelaku itu kalau kami baca modeling dia sifatnya ketika berpapasan dengan korban, pelaku melihat bahwa di dashboard sebelah kiri terdapat handphone. Ya, setelah pelaku merasa bahwa handphone itu bisa diambil, kemudian pelaku memepetkan motornya dan mengambil handphone tersebut. Selain sama korban, ada korban lain nggak? Baik, sebelum kejadian pada pukul 17.00 Penerapan pasal? Pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 sejumlah 500 juta rupiah. Pelaku mengalami luka luka-luka Kalau pelaku mengalami luka cuma goresan aja, ya karena jatuhnya nggak begitu besar. kalau korban ikut terjatuhkan atau Ya. Dari tambahan sedikit lagi untuk Oke. Setelah mengganti baju, kemudian terjadilah kejadian yang kedua. Yang pertama itu di wilayah Tadi dari di depan ada toko itu saya dipepet dari sebelah kiri dan akhirnya langsung diambil dari dashboard sebelah kiri saya. Terus saya kejar waktu sampai di belokan Jalan Pakel Baru itu saya kepepet terus korban agak senggol gitu. berani alasannya apa Mbak? Apakah memang saat itu spontan atau reaksi aja atau seperti apa? Spontan aja sih karena ya barang dari barang berharga dicuri gitu kan ya. tapi sempat takut berani gitu atau gitu? Nggak ada sih yang takutnya mungkin ya. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu? Iya Banyak satu-satunya. file penting? Iya banyak. Mbak, dapat apresiasi berjalan? Ayo, tentunya bangga ya nggak nyangka juga bisa dapat apresiasi gitu. Artinya masyarakat tidak perlu ragu untuk melawan kejahatan Iya, seperti jambret ini? iya. Aslinya dari Akhirnya dari Kendal. mbaknya yang satu dari mana? Dari Cilacap. Dan disediakan pihak kamera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.